Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Aminatul Raisa dari kelas IHTA dengan NIM 23102018. Saya di sini akan membacakan ringkasan mengenai sababun nuzul yang ada di bab 9 dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Menurut Imam Ja'bari, sababun nuzul terbagi menjadi dua, yaitu sababun nuzul yang tidak ada sebab musababnya dan sababun nuzul yang ada sebab musababnya. Mengenai sababun nuzul yang ada sebab musababnya itu terdapat beberapa masalah. Masalah yang pertama, sebagian orang berpendapat bahwa mengetahui sababun nuzul itu tidak ada faedahnya dan akan sia-sia. Tetapi pendapat itu salah. Mengetahui sababun nuzul itu akan mendapat beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, mengetahui hikmah dalam pensyariatan hukum. Yang kedua, mengkhususkan dengan sababun nuzul. Bagi orang yang berpendapat al-ibrah bi khususi sabab. Yang ketiga, sesungguhnya lafadz itu bersifat umum dan ada dalil yang mengkhususkannya. Yang keempat, mengetahui makna yang dimaksud dan menghilangkan yang iskal atau sesuatu yang sulit. Menurut Imam Wahidi, tidak bisa menafsirkan ayat jika tidak mengetahui kisah dari ayat itu dan sebab turunnya. Menurut Ibnu Daqiq, cara yang efektif untuk memahami Al-Quran adalah dengan mengetahui sababun nuzul. Menurut Ibnu Taimiyah, dengan mengetahui sababun nuzul maka akan memudahkan seseorang untuk memahami ayat tersebut. Manfaat yang kelima yaitu menghilangkan kesalahpahaman dari pembatasan dalam ayat. Yang keenam yaitu mengetahui kepada siapa ayat itu turun dan menentukan sesuatu yang kurang jelas. Selanjutnya masalah yang kedua yaitu sababun nuzul itu berdasarkan umumnya lafadz atau berdasarkan khususnya sebab. Menurut kesepakatan ulama, sababun nuzul itu berdasarkan umumnya lafadz dan tidak berdasarkan khususnya sebab. Masalah yang ketiga yaitu sababun nuzul itu bersifat qat'iyyud dukhul fil am. Sababun nuzul itu harus masuk pada konteks yang umum. Jadi kadang-kadang itu ada ayat yang sababun nuzulnya khusus tapi lafadznya bersifat umum, maka sabab yang khusus itu masuk pada lafadz yang umum. Lanjut masalah yang keempat. Menurut Imam Wahidi, tidak halal mengetahui sababun nuzul kecuali dengan riwayat dan mendengarkan langsung dari orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran, serta mengetahui masalahnya dan mengamalkan apa yang menjadi isinya. Ulama lain berkata, sababun nuzul merupakan sesuatu yang dicapai oleh para sahabat berdasarkan qarinah atau bukti-bukti mengenai masalah yang terjadi. Lanjut ke masalah yang kelima, yaitu ayat itu memiliki sebab yang beraneka ragam dan untuk menentukannya maka bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, turun dalam masalah ini. Kemudian ada lagi yang berkata bahwa ayat ini turun dalam masalah ini, dan kemudian ada lagi yang berkata bahwa ayat ini tidak turun dalam masalah ini. Maka itu disebut penafsiran dan bukan menunjukkan sababun nuzul. Cara yang kedua yaitu apabila ada seseorang berkata ayat ini turun dalam masalah ini, kemudian ada yang berkata ayat ini tidak turun dalam masalah ini, maka yang dipakai adalah yang kedua. Cara yang ketiga yaitu apabila ada sababun nuzul yang satunya sahih dan satunya tidak sahih, maka yang dipegangi adalah yang sahih. Cara selanjutnya yaitu apabila sababun nuzulnya dari pendapat yang sama-sama sahih, maka ditarjih dari orang yang melihat langsung ayat itu turun. Cara yang kelima yaitu apabila ada dua sebab dan tidak mengetahui jarak antara ayat tersebut, maka dipahami dari masalah tersebut. Cara yang keenam atau yang terakhir yaitu jika tidak mungkin, maka dipahami bahwa ayat itu turun selama berulang kali.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.